Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendri Aris Sukmono, NPM 1821020197, jurusan Siasah Fakultas Syariah, dengan dosen pengampu Bapak Hervin Yongki. Di sini saya ingin mempresentasikan dengan judul Pemeriksaan Gugatan di Persidangan, Pendaftaran dan Panggilan. Sesuai atas hakim bersifat menunggu, inisiatif pengajuan tuntutan dilakukan oleh penggugat. Tindakan pertama yang harus dilakukan penggugat adalah mendaftarkan gugatannya di Kepanitraan Pengadilan Negeri dengan memperlihatkan kompetensi relatif pengadilan negeri yang bersangkutan. Pendaftaran tersebut ditindaklanjuti dengan suatu penetapan ketua pengadilan negeri yang menunjuk susunan majelis hakim pemeriksa perkara tersebut. Ketua majelis hakim menentukan hari dan tanggal persidangan, serta memerintahkan pemanggilan kedua belah pihak yang berperkara supaya hadir di persidangan yang telah ditetapkan, disertai saksi-saksi yang mereka dikehendaki untuk diperiksa dengan membawa segala surat keterangan yang akan dipergunakan. Pemanggilan dilakukan oleh jurusita dengan menyerahkan surat panggilan exploit, berita acara pemanggilan, dan khusus yang tergugat disertai salinan surat gugatan. Pemanggilan ini harus dilakukan dengan patut yang ditunjukkan dengan pengembalian risalah panggilan itu kepada majelis hakim. Apabila yang dipanggil bertempat tinggal di luar wilayah hukum pengadilan negeri yang memeriksa perkara bersangkutan, panggilan dilakukan melalui ketua pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal orang yang dipanggil tersebut. Putusan karena tidak hadir pada sidang pertama. Pasal 148 RBG 128 HIR memuat ketentuan. Bila penggugat yang telah dipanggil dengan sepatutnya tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang mewakilinya, maka gugatannya dinyatakan gugur dan penggugat dihukum untuk membayar gugatannya. Namun PS 150 RBG PS 126 HIR masih memberi kelonggaran kepada majelis hakim untuk menjatuhkan putusan persidangan pertama dan untuk memerintahkan jurusita untuk memanggil penggugat sekali lagi untuk hadir dan memanggil pihak yang sebelumnya telah hadir tergugat untuk menghadap lagi pada hari persidangan berikutnya yang telah ditetapkan untuk itu. Setelah penggugat dipanggil kedua kalinya dan ternyata penggugat tidak hadir pula pada persidangan yang telah ditetapkan tersebut, hakim akan menjatuhkan putusan menggugurkan gugatan penggugat dan menghukum tergugat membayar biaya perkara. Dalam putusan yang menggugurkan gugatan penggugat, pokok-pokok memang pemeriksaan perkara sesungguhnya belum dilakukan. Sebagai catatan perlu diperhatikan bahwa apabila penggugat hadir dalam persidangan pertama namun tidak hadir dalam persidangan berikutnya, maka perkaranya akan diperiksa dan diputus secara kontradiktor. Upaya perdamaian. Pasal 154 RBG atau 130 HIR antara lain. Yang pertama, bila pada hari yang telah ditentukan para pihak datang menghadap, maka pengadilan negeri dengan perantaraan ketua berusaha mendamaikannya. Kedua, bila dapat dicapai perdamaian, maka di dalam sidang itu juga dibuatkan suatu akte dan para pihak dihukum untuk menaati perjanjian telah dibuat. Dan akte itu mempunyai kekuatan serta dilaksanakan seperti suatu surat keputusan biasa. Yang ketiga, terhadap suatu keputusan tetap semacam itu tidak dapat diajukan banding. Selanjutnya, ketentuan ini mewajibkan majelis hakim sebelum memeriksa perkara perdata harus berusaha untuk mendamaikannya. Kedua belah pihak sedang bersengketa tersebut, peranan hakim dalam usaha menyelesaikan perkara tersebut secara damai sangat penting. Apabila perdamaian tidak dapat tercapai, maka proses pemeriksaan akan dilanjutkan dengan tahap jawab-menjawab, pembuktian, kesimpulan, dan putusan pengadilan. Jawaban dan eksepsi. Tidak ada ketentuan yang mewajibkan tergugat memberikan jawaban. Namun jawaban ini sangat penting bagi tergugat. Karena apabila tergugat tidak memberi jawaban, tergugat harus menyadari ia harus memikul akibat dari sikapnya. Dalam jawabanlah tergugat dapat mengemukakan argumentasi yang menguntungkan posisinya. Jawaban tergugat dapat dilakukan secara lisan maupun secara tertulis. Jawaban tergugat terdapat
tergugat dapat terdiri dari dua macam. Yang pertama, satu, jawaban tidak langsung mengenai pokok perkara, yang lazim disebut eksepsi atau tangkisan. Sasaran dari eksepsi adalah tidak diterimanya gugatan penggugat. Ada bermacam-macam eksepsi yang dapat dikelompokkan menjadi dua macam. Yang pertama, eksepsi prosesual. Eksepsi prosesual adalah yang mendasarkan diri pada hukum acara perdata. Misalnya, eksepsi yang menyangkut kompetensi absolut, kompetensi yang menyangkut kompetensi relatif, eksepsi yang karena ne bis in idem, dan sebagainya. Eksepsi material. Eksepsi material adalah yang didasarkan pada hukum perdata material. Misalnya, eksepsi yang menyatakan gugatan penggugat sudah lewat waktu, kadaluarsa. Eksepsi yang menyatakan gugatan penggugat waktunya untuk diajukan dilatoir excepti, paremptor excepti, dan sebagainya. Yang kedua, jawaban yang langsung mengenai pokok perkara. Jawaban tergugat yang langsung mengenai pokok perkara dapat berupa pengakuan, bantahan, reverte. Pengakuan berarti mengakui dan membenarkan isi gugatan penggugat. Pengakuan ini dapat meliputi keseluruhan isi gugatan hanya terhadap bagian-bagian tertentu dari gugatan. Bantahan ini juga dapat meliputi keseluruhan sebagian isi gugatan. Gugatan rekonvensi. Gugatan rekonvensi atau gugatan balik atau gugatan balasan diatur dalam pasal 157, 158 RBG, 132A, 132B HIR, pasal 157 RBG menentukan 1. Tergugat berwenang untuk mengajukan gugatan balik dalam segala hal kecuali yang pertama, bila penggugat dalam konvensi bertindak dalam suatu kedudukan sedangkan gugatan balik mengenai diri pribadinya dan sebaliknya. B. Bila pengadilan negeri menangani gugatan asalnya tidak berwenang mengadili persoalan yang menjadi inti gugatan balik yang bersangkutan. Yang C. Tentang perselisihan mengenai pelaksanaan keputusan hakim. Yang kedua, jika dalam tingkat pertama tidak diajukan gugatan balik, maka hal itu tidak dimungkinkan dalam tingkat banding. Pasal 158 RBG menentukan A. Tergugat dalam gugatan asal wajib mengajukan gugatan baliknya bersama-sama dengan jawaban yang tertulis atau lisan. Yang kedua, peraturan-peraturan dalam bab ini berlaku untuk gugatan balik. Yang ketiga, kedua perkara diperiksa bersama-sama diputus dengan satu keputusan. Dari ketentuan pasal 157 dan 158 RBG, pasal 132A dan 132B HIR menjadi jelas bahwa dimungkinkan dua gugatan diperiksa secara bersamaan dalam waktu yang sama, di tempat yang sama oleh majelis hakim dan diputus dalam satu putusan pengadilan, walaupun dalam praktek pertimbangan hukum dalam konvensi diuraikan secara terpisah dengan pertimbangan hukum dalam dan rekonvensi. Sekian dan terima kasih presentasi dari saya. Bila ada salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.